Ya, ini ada banyak uang lagi yang perlu ditambahkan ke tumpukan itu. Oh, hey, aku Zoe. Seorang lulusan baru yang menjadi pekerja kantoran dengan gaji yang buruk. Aku hampir tidak mampu membayar makanan dan sewa, apalagi memikirkan utang kuliahku. Sebenarnya tidak masalah jika itu hanya aku, karena aku bisa hidup dari mie kuah. Tapi aku juga harus memikirkan Berdi, adik perempuanku. Oh, dia sudah kembali dari sekolah. Zoe, aku menemukan ayah hari ini. Hah? Aku menatapnya dengan senyum masam. Sebenarnya ini bukanlah hal baru. Soalnya orang tua kami meninggal saat Berdi masih balita. Jadi sekarang dia ingin memiliki orang tua seperti teman-temannya. Dia sering berkata padaku, Zoe, kamu seperti ibuku. Tapi Clara dan Polly punya ayah juga. Dan aku menginginkannya. Dia begitu polos sehingga setiap kali dia melihat pria berwajah ramah di jalan, dia bertanya padaku, apakah itu ayahku? Ayo, sini. Bagaimana sekolah hari ini? Ayah sangat tampan dan dia tinggal di rumah besar. Ayo, aku akan membawamu menemuinya. Ya ampun, ini bukan cuma rumah, ini rumah besar. Bingung, aku hendak menanyai Berdi tentang hal ini. Tetapi dia mulai membunyikan bel berulang kali. Sebelum aku bisa menghentikannya, seorang yang tampak seperti kepala pelayan keluar dan dengan senang hati membawa kami masuk tanpa mempertanyakan apapun. Itu aneh. Aku meminum es tehku dan mengamati kemegahan tempat itu, menyerap energi yang kaya. Ketika tiba-tiba seorang pria yang sangat gagah berjalan mendekat. Itu dia, itu ayah. Hah? Ini sangat membingungkan dan melihatnya memeluk orang asing sungguh memalukan. Aku berbicara dengan pria itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan rupanya dia bernama Harry dan dia berusia 22 tahun seumuran denganku. Hah? Itu gila, karena dia terlihat dan bertingkah jauh lebih tua. Adapun cerita ayah, ternyata saat Berdi sedang menunggu bus sekolah, ia melihat seorang wanita menjatuhkan dompetnya. Jadi, dia bergegas mengambilnya dan hendak mengembalikannya. Namun wanita itu berbalik, melihat Berdi memegangnya dan menuduhnya sebagai pencuri. Tepat pada waktunya, Harry muncul dan mengaku sebagai ayahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dia membawanya ke mansion dan mengajaknya berkeliling. Jadi itulah yang terjadi. Aduh, dasar adikku. Berdi telah memberitahuku segalanya. Dia adalah anak yang sangat berharga. Aku akan dengan senang hati mengadopsinya. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Kamu senang berada di sini, bukan, Berdi? Zoe, aku sangat suka di sini. Aku bisa bermain dengan Oreo sebanyak yang aku mau. Dan sekarang aku punya ayah seperti Clara dan Polly. Tapi aku tak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Tentu saja tidak. Kamu bisa tinggal bersama Berdi. Apa? Kenapa orang sebaik itu tiba-tiba jatuh dari langit? Skeptis, aku memberitahu Harry aku butuh waktu untuk berpikir. Dia tersenyum dan menyerahkan kartu namanya dan menyuruhku menelponnya kapan saja. Apa ini? Harry Atkins, putra tertua dari ketua ETLAC Group. Luar biasa. Namanya tersebar di internet sebagai seorang pemuda kaya dan terpelajar. Jika itu masalahnya, maka pastinya ini sah, bukan? Aku tidak mampu membayarnya. Aku dan adikku berhak mendapatkan yang lebih baik dari kehidupan ini. Selain itu, alangkah baiknya jika memiliki tempat menginap gratis, ya kan? Jadi, keesokan harinya, aku pergi menemui Harry dan menawarkan bantuan mengerjakan pekerjaan rumah sebagai bayaran. Harry setuju dan memberikan kontrak yang telah disiapkan. Kontrak? Oke, tapi ada klausul di dalamnya yang mengharuskanku tidak menyebutkan aku adalah saudara perempuan Berdi. Ini agak aneh, tapi sudahlah, tidak masalah. Ini adalah kehidupan mewah baru kami. Tunggu, tapi apakah itu berarti aku juga harus memanggilnya ayah? Jadi, ya, kehidupan baruku dimulai. Dan astaga, itu gila. Seorang pelayan memberikanku sarapan di tempat tidur dan mencuci semua pakaianku. Saking banyaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya jumlah pelayan di rumah ini lebih banyak dibandingkan jumlah staf di kantorku. Jadi jelas tak ada lagi yang bisa kulakukan. Meski begitu, aku ingin berguna. Karena mendengar mereka terus memanggilku Nona membuatku merasa sangat malu. Namun, ups, ternyata aku payah dalam pekerjaan rumah. Suatu kali aku memasukkan setelan bagus Harry ke dalam mesin cuci dan akhirnya merusaknya, yang membuatnya mondar-mandir di ruangan dengan marah. Selain itu, dia sepertinya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik tentangku. Selalu mengeluh tentang bunga yang aku beli, atau mengatakan muffin yang aku panggang selama berjam-jam terlalu kenyal. Dia membuang semua barang buatanku karena dia mengira itu sampah. Dasar pria yang kasar. Oh,
Tunggu, dia bahkan bukan laki-laki. Dia hanyalah anak keras kepala yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Sudah kubilang, kalau bukan karena Berdi dan kontrak itu, aku akan... Tapi itu hanya keluhan kecil. Secara umum, kehidupan kami di sini luar biasa. Berdi sangat bahagia dan melihatnya menjalani kehidupan terbaiknya membuatku tersenyum. Tapi tanpa aku sadari, ternyata ini seperti ketenangan sebelum badai. Badai Rachel, tunangan Harry yang bertunangan sejak kecil. Dia berasal dari keluarga kaya dan karena itu dianggap sebagai aliansi pernikahan yang cocok untuk keluarga Harry. Aku mendengar para pelayan di rumah mengatakan bahwa Harry adalah penerus perusahaan. Jadi ketika dia menikahi Rachel, perusahaan akan semakin berkembang. Begitu dia melihatku, Rachel terus bertanya pada Harry, "Hei, siapa ini? Kenapa dia di sini? Dan gadis ini juga, kenapa ada anak kecil di rumah?" "Siapa wanita menakutkan ini?" Mendengar itu, Rachel menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian bertanya padaku, "Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu kenal Harry? Kapan kamu pergi dari sini?" "Cukup." Sungguh melegakan. Harry turun tangan tepat pada waktunya, lalu menyeretnya ke ruang baca. Rachel mengikuti Harry, tetapi tidak lupa melingkarkan lengannya di lehernya saat dia menatapku dengan ekspresi puas di wajahnya. Hah? Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia cemburu? Jika itu masalahnya, maka dia membuang-buang waktunya. Sebab, memang benar aku sedang suka seseorang. Tapi itu bukan Harry. Kalian tahu, 1 minggu yang lalu aku sedang berjalan pulang dari toko kelontong ketika aku bertemu cinta dalam hidupku. Tas belanjaku pecah dan soda, kue, dan keripik kentangku terjatuh. Aku sedang mencoba untuk mengambil semuanya tanpa tertabrak ketika tiba-tiba seorang pria muncul dan membantuku. Lalu dia mengantarku pulang. Namanya Markus dan dia sangat ganteng. Setelah itu, kami bertukar nomor dan terus berkirim pesan sejak saat itu. Markus sangat mudah diajak bicara, jadi aku bercerita padanya tentang segala hal. Mulai dari Berdi yang diadopsi hingga fakta bahwa aku sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia sangat manis dan baik hati, dan aku merasa bisa memberitahunya apapun. Dia adalah pangeran impianku. Bagaimanapun, kehidupan anehku di mansion terus berlanjut. Satu hal yang pasti, Harry sangat sayang ke Berdi. Untuk ulang tahunnya, dia mengejutkannya dengan perjalanan ke taman hiburan. Harus kuakui, kami bersenang-senang bersama. Berdi mengajak kami naik komedi putar 5 kali, lalu kami beli es krim. Tiba-tiba, aku melihat Harry menatapku dengan aneh. "Apa?" "Ada es krim di bibirmu. Di sini." Dia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut menyeka dengan serbet. Saat itu, kerumunan orang menyerbu masuk, dan Harry mengulurkan tangan dan menarikku dan Berdi lebih dekat padanya. Mata kami bertemu, dan ya, kenapa aku merinding, dan jantungku berdebar kencang. Apa maksudnya? Apakah dia melakukan itu dengan sengaja atau tidak? Dan kenapa aku merasakan perasaan aneh ini? Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, Harry menghentikan mobilnya dan berkata dia harus melewati tempat kakaknya untuk mengambil beberapa berkas. Hah? Bukankah itu Markus? Markus? Aku berseru. "Kalian berdua saling kenal?" Aku tidak menjawab, malah mengalihkan perhatianku ke Berdi. Ketika kami sampai rumah, aku terus bertanya-tanya kenapa Markus tidak pernah memberitahu aku siapa dia. Aku kirim pesan untuk bertanya, dan dia menjawab mereka berdua tidak akur, jadi dia tidak ingin aku mengetahuinya. Terlepas dari semua itu, aku begadang semalaman memikirkan Markus. Dan juga Harry. Bisa dibilang aku bingung tentang segalanya. Kemudian, suatu hari Markus dan Rachel tiba-tiba muncul di rumah Harry dengan membawa banyak barang belanjaan. Rachel mengumumkan bahwa dia sedang membuat kue, karena sebentar lagi dia akan berulang tahun, dan kita semua harus membantu. Oke, aneh, tapi terserah. Aku sedang menyiapkan adonan ketika Markus meraih tanganku yang mengaduk, dan bersikeras membantuku. Tiba-tiba, Harry menyerbu di antara kami. Setelah melihat ini, Rachel menarik lengannya dan menariknya pergi. Mataku membelalak ngeri saat aku melihat adonan itu terbang ke udara dan perlahan-lahan berceceran ke seluruh tubuh kami. Kami berdiri di sana, berlumuran adonan kue, saat kami semua bertukar tatapan kotor. Oke. Jadi setelah pertunjukan kecil itu, menurutku sudah jelas untuk mengatakan bahwa Harry mempunyai perasaan terhadapku. Kemudian ketika Markus dan Rachel telah pergi, dan aku baru saja mandi, Harry mengetuk pintuku dan tersenyum kepadaku dan berkata, "Zoe, besok ada makan malam keluarga, di mana kamu akan bertemu orang tuaku. Jangan khawatir, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Sebagai cara mengucapkan terima kasih, aku akan melunasi hutang kuliahmu."
Oke, itu aneh, tapi saat ini aku sudah belajar untuk tidak mempertanyakannya lagi. Selain itu, alangkah baiknya jika bebas hutang, dan itu hanya makan malam, kan? Aku ingin memutuskan pertunangan dengan Rachel. Ini pacarku, dan kami sudah punya anak bersama. Ah, apa? Aku hampir berseru, tetapi Harry meremas tanganku untuk menghentikanku mengatakan apapun. Jadi aku duduk di sana dengan ekspresi tercengang di wajahku. Tepat pada saat itu, Markus dan Rachel menyerbu masuk. Hentikan aksinya. Ibu, ayah, dia bukan pacarnya. Dan gadis kecil itu adik perempuannya. Dia hanya seorang pembantu miskin. Ya, benar. Aku sudah tahu selama ini. Akulah yang menyuruh Markus berpura-pura menyukaimu untuk mendapatkan bukti. Ah, ada apa semua ini? Ibu, ayah, menurutku pembohong seperti dia tidak seharusnya menjadi pewaris perusahaan kita. Pikirkan kembali keputusan kalian. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi di sini? Pacar? Anakku siapa? Pewaris dari apa? Aku hanya tahu satu hal, bahwa aku dibodohi oleh kekasihku dan Harry. Aku merasa seperti orang bodoh. Jadi aku langsung meraih Birdie, mengemas semua barang-barangku, lalu segera berlari keluar dari mansion itu. Birdie yang malang dan lugu tampak begitu bingung. Dia terus bertanya di mana ayahnya berada dan kenapa dia tak bisa tinggal bersamanya. Aku mengambil saja sisa tabungan kami untuk menyewa apartemen kecil untuk kami berdua. Kehidupan kembali normal. Surat permintaan terakhir dan sebagainya. Inilah realita hidup kami. Aku tahu itu sekarang. 2 bulan terakhir seperti mimpi. Sudah waktunya untuk bangun. Tapi tetap saja, aku kesal setiap kali aku memikirkan bagaimana Harry telah membodohiku. Aku mencari tahu secara online dan melihat artikel tentang bagaimana Markus mengambil alih perusahaan, namun akhirnya bangkrut karena pengambilan keputusan yang buruk. Adapun Harry, dia telah mendirikan startup-nya sendiri, dan tampaknya berjalan cukup baik. Namun kemudian pada suatu hari yang cerah, aku sedang dalam perjalanan untuk menjemput Birdie dari sekolah, ketika seseorang yang aku kenal berjalan di sampingku. Hei, ini hari yang menyenangkan kan? Harry, apa yang kau mau? Lihat. Kuakui pada awalnya, aku hanya memanfaatkanmu untuk membatalkan pertunanganku dengan Rachel. Tapi kemudian, aku menginginkanmu dan Birdie dalam hidupku. Aku mencintaimu, Zoe. Ayo pulang bersamaku